Halo teman-teman semua, selamat siang. Untuk live Instagram hari ini, kami dari ASIS Semarang akan membahas tentang Wave, ya, mixer Wave dari Wave Emotional V1. Jadi hari ini kita nggak bahas sendirian, yang biasanya saya sendirian. Kali ini saya bersama ahlinya, bersama pakarnya dari ASIS Indonesia. Sebentar saya akan cek dulu ya, orangnya sudah ready atau belum ya. Oh, belum ready ya. Sambil menunggu, hari ini beberapa ada yang sudah tahu Wave ya ini ya. Jadi Digital Revolutioner Mixer ya. Di Wave ini mixer digital, tapi bentuknya seperti komputer, cuman layar aja ini, cuman layar ya. Ini layar mungkin sekitar berapa nih, 20 inch 24 inch ya, sekitar 20 inch lah ya kira-kiranya ya. Kita pakai layarnya Dell di sini. Ini full touchscreen, multi touch juga ya. Ini sambil menunggu pakarnya dari ASIS Indonesia ya, saya coba tunjukin sedikit kelebihan dari Wave ini ya. Ya ini multi touch, jadi ini saya coba gerakin pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8. Ini bisa gerak semua seperti mixer lainnya, yang mixer real ya, bukan yang ini istilahnya seperti mixer apa, kayak virtual gitu ya istilahnya ya, tapi ini bukan virtual juga sih. Multi touch aman ya. Terus kalau misal ini misal biasa kalau mixer yang standar, yang real gitu kan, di sini ada lubangnya gitu kan, ada lubangnya untuk si feeder ini kan. Kalau ini kan enggak. Jadi kalau misal amit-amitnya kita minum airnya sampai netes di sini kan, saya rasa ini masih aman juga ya. Di airnya enggak sampai ngerembes masuk ke dalam mixer ini. Paling cuma di layar doang. Dan kalau layarnya miring juga pastinya dia airnya langsung bisa netes. Pakarnya belum masuk ini ya. Lalu tampilan di sini untuk patchingnya juga simple. Patchingnya gampang banget ini. Untuk tampilan di panel bagian atasnya, saya lihat di sini ada mixer 1, mixer 2 ya. Ini bisa di custom juga ini. Si mixer 2 ini. Mixer 1 ini pun juga bisa di custom. Kurang lebihnya tampilannya seperti ini. Oke, mungkin sampai saat ini teman-teman ada yang mau tanya tentang Wave Emotional V1, bisa komen di bawah ini ya. Nanti kami akan bantu jelaskan beberapa. Nah, hari ini kita akan bahas bersama-sama yaitu tentang hardware khususnya untuk Wave Emotion LV1. Untuk hardware-nya sendiri ya jelas ini layar ya kan, kurang lebihnya ini kan layar ya. Lalu ada I/O rack-nya juga. I/O-nya juga bawaannya dari si Wave ya, Stone Studio Grid. Lalu ada server. Sepertinya pakarnya sudah datang ya, ini sudah bergabung ya, ini ya. Selamat
Selamat siang, Pak Abdi. Sudah join ya? Join. Oke, selamat siang, Pak Abdi. Siang, siang. Ya, wah, mantap nih. Sehat-sehat, Pak Abdi? Sehat, baik. Sehat ya. Hari ini kita mau bahas tentang hardware dari Emotional V1 ya, Pak ya? Ya, oke. Mungkin bisa dibantu, Pak, jelaskan hardware-nya dari si Wave Emotional V1 ini apa aja? Atau mungkin Pak Abdi mau pengenalan dulu dari Wave itu brand dari mana atau spesialisnya apa, mungkin boleh dikenalkan dulu, Pak. Ya, pertama-tama ini ya kita jelaskan dulu Waves Emotion LV1 itu adalah digital mixing console ya. Jadi kalau selama ini sudah pernah pakai digital mixing console apapun itu ya, baik mau katakanlah Anda pernah pakai Behringer sampai Anda pernah pakai Yamaha, Allen & Heath, Kodak dan sebagainya, maka Waves Emotion Avid ya, Waves Emotion LV1 ini adalah sama seperti konsol-konsol itu sebenarnya. Jadi digital mixing console. Lantas apa yang menjadi pembedanya? Jadi dari Wave dengan mixing console yang lain, untuk saat ini satu-satunya yang modular itu baru Waves Emotion LV1 ya, sejauh yang saya tahu ya. Kalau di Indonesia udah pasti ya, kalau di dunia kayaknya cuman Waves Emotion LV1 aja yang modular. Jadi modular itu maksudnya kita bisa konfigurasi Emotion LV1 ini sesuai dengan yang kita kehendaki. Jadi kita mau pakai 1 touchscreen, 2 touchscreen, sampai dengan maksimal tuh bisa 4 touchscreen. Nah, jadi layarnya gitu ya, Pak ya? Iya, nah, layarnya. Jadi Emotion LV1 ini full menggunakan touchscreen untuk kita mengakses semua kontrolnya. Dan itu multiple touch ya. Jadi bisa 8 bisa sampai 10 ya. 10 poin di touch itu jalan semua ya. Bisa maksimal sampai 10 poin. Jadi ini akan sangat memudahkan pengoperasian ya, di satu sisi akan sangat memudahkan pengoperasian karena layar yang besar, jadi kita melihat parameter apa semuanya itu mudah dilihat di layar. Tapi bagi teman-teman ya, Lanjut aja, Pak, enggak apa-apa, lanjut. tapi bagi teman-teman yang lebih suka merasakan feel fader yang physical, yang ada fadernya, tetap ada. Jadi tetap ada alat punya Wave juga, jadi fader ini. Jadi kita bisa punya layar sama bisa punya fader physical itu tetap ada. Jadi nggak usah khawatir. Cuman saya yakin banyak teman-teman yang sudah pakai mixing console, kemudian Anda ini yang salah satu yang Anda lihat adalah layarnya itu kecil gitu. Layarnya kecil jadi susah kalau untuk diakses ya. Kalau ini layarnya besar sekali. Dan digital mixing console salah satu yang paling mudah kita bedakan dengan console yang analog adalah motorized fader. Jadi digital mixing console itu punya fader yang bisa gerak-gerak gitu ya. Nah, motorized fader ini ada umurnya ya, ada umurnya. Kemudian ada perlakuan khusus ya. Jadi kita harus punya rutin kebiasaan yang benar kalau pakai motorized fader ya. Salah satunya kalau udah selesai dipakai itu harus ditaruh di bawah semua, nggak boleh dibiarkan posisi ada yang di tengah, ada di atas dan sebagainya, itu sebaiknya itu full di bawah semua. Karena kalau dia diam di satu posisi terus-menerus ya dari minggu ke minggu gitu ya. Kalau ini gambarannya Anda mixing di tempat yang fix ya, installation, maka tempatnya fader itu parkir, ininya akan
ininya akan jalur karbonnya akan aus. Kalau udah aus, baterainya akan goyang-goyang sendiri. Nah, tapi walaupun Anda perlakukan itu dengan benar, tetap namanya barang yang bergerak kayak gitu itu ada umurnya. Dan begitu Anda mengalami kerusakan fader itu, tiap-tiap konsol beda ya. Ada yang gantinya harus satu deret, ada yang bisa per ini, tapi yang jelas Anda harus buka. Buka, kemudian inden, beli dan sebagainya, dan harganya itu lumayan. Harganya lumayan. Yang paling murah yang pernah saya beli dan ganti itu 475.000 per satu fader. 475.000. Dan itu sulit gantinya. Walaupun bisa dibilang itu sangat simpel, tapi tetap aja sulit. Jadi kalau pakai touchscreen, kalaupun touchscreen ini rusak gitu ya, kejatuhan apa sampai pecah gitu ya, Anda tinggal cari touchscreen lain ya, walaupun mungkin misalnya size-nya nggak sepersis itu, tapi Anda tetap bisa akses gitu ya. Dan katakanlah Anda spend harga berapa juta gitu ya, tapi Anda sudah dapat semuanya baru dan normal gitu ya. Kalau ada satu fader yang rusak di konsol Anda, karena itu karena usia ya, bukan karena ketimpa apa gitu ya, maka bisa dipastikan teman-temannya yang lain itu tinggal nunggu waktu, 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, atau berapa minggu lagi akan mulai satu persatu mulai minta ganti juga. Jadi mungkin ini sangat teknis ya, sangat tidak terlalu berhubungan dengan ini, tapi ini sangat mempengaruhi waktu kita pakai. Kemudian berikutnya lagi, modular itu berarti Anda bisa mengkonfigurasi jumlah inputan dan outputan Anda semau Anda sampai dengan maksimum 64 channel stereo. Ya. Jadi kalau Anda katakanlah sudah beli mixer A gitu, 32 channel input, ya sudah mau kapanpun Anda akan ya terbatas frame-nya 32 aja. Tapi kalau Waves Emotion LV1, kalau Anda saat ini beli ya, karena dia ini modular ya, saat ini Anda beli 32 gitu. Anda suatu saat, waduh, kepingin 64 gitu ya. Hardware Anda kemungkinan enggak semua hardware Anda perlu diganti gitu ya. Kemungkinan enggak semua hardware Anda perlu diganti. Anda tinggal perbarui ini Anda license Anda untuk bisa jadi yang 64 channel. Nah, itu berikutnya. Nah, dan satu lagi yang sangat menarik adalah mixer digital yang selama ini pernah saya pakai, katakanlah yang satu set ya, console sama I/O, itu harganya mendekati 400 juta lah. Mendekati 400 juta. Jadi 64 channel, console dan I/O mendekati 400, kayak 350, 380, sekitar segituan lah katakan range harganya. Full digital. Anda ya digital. Anda punya tiap-tiap konsol nama beda-beda ya, tapi ada yang bilang itu FX, ada yang bilang itu Premium Rex. Nah, itu jadi ada digital kompresor, digital equalizer, digital prosesor lah pokoknya, selain daripada yang ada di channel strip. Ya, Anda bisa bayangkan X32 atau apa, Yamaha QL atau Allen ND itu kan pasti ada Rex lagi gitu ya, ada kayak prosesor lagi itu yang dibilang ini based on kompresor yang terkenal sekali gitu ya, Fairchild ini based on apa gitu, ini Ultimo apa, ini based on apa, terus ini based on punyanya Rupert Neve, ini based on kompresor TLA apa 76 atau apa. Nah, itu kompresor-kompresor yang sangat bagus yang karakternya mendefinisikan musik modern ya, musik modern yang kita dengar itu, karena itu yang dipakai terus-menerus di studio, dan rekaman-rekaman yang kita dengar itu diproduksi dengan barang-barang itu yang analog ya, yang aslinya itu dijadikan secara digital. Maksimal Anda dapat mungkin katakanlah 8 slot itu bisa stereo, udah selesai. Nah, tapi kalau dengan Waves ini kita
bisa dapat jauh lebih banyak daripada itu karena per channel inputs kita sekarang ngomong ngomong wave ya, inputs katakanlah ada 64 channel. Tiap channel dari 64 itu ada 8 slots yang dimana tiap slotnya kita bisa isi plugin yang kita mau pakai. Ya, tidak terbatas Anda mau pakai kompresor yang based on apa gitu, yang legendaris yang lawas-lawas itu Anda mau pakai bisa. Terus habis itu di outputsnya Anda mau pakai lagi bisa, di subgroupnya Anda mau pakai lagi bisa, di matrixnya Anda pakai lagi bisa. Jadi sangat sangat powerful, sangat powerful. Tentunya tetap akan ada batasan ya, karena kalau mau kita hitung secara fair, mixer yang tadi saya sebut harganya 400 jutaan itu kalau dihitung berapa, cuman pakai berapa gitu ya. Per channel dia paling cuman pakai 3, parametric EQ, kompresor, terus filter ya, low pass, high pass. Ya 3, 4 lah itulah, itu per channel udah maksimal ya. Terus habis itu ketambahan yang premium itu atau FX itu atau apalah namanya itu paling cuma 8. Udah selesai. Kalau Waves per channel aja bisa 8 ya. Terus outputnya itu masih bisa Anda kasih lagi dan tiap output itu slotnya 8 juga. Jadi Waves menyediakan supaya kita bisa pakai, tapi bukan berarti kita peras, kita masukkan semua, enggak juga ya. Saya kira mungkin prosesor yang berapa sekarang yang sudah paling tinggi ya setelah i7, i9 mungkin itu aja tetap aja nggak kuat ya kalau kita paksa untuk kerja seperti itu. Jadi tetap akan ada limitasi, tapi saya katakan jauh Anda mendapatkan kebebasan jauh lebih besar daripada yang harganya tadi saya bilang itu. Dan dengan pricing point kalau sama-sama 64 channel itu Waves jauh lebih murah. Jauh lebih murah. Nanti bisa kontak ke Asis Semarang untuk tanya harganya berapa. Dengan hasil Terus tentunya sama bagusnya ya Pak ya, dengan harga yang ratusan ya Pak. ya Wave harganya juga ratusan sih. Cuman ratusannya separuhnya lah ya, hampir separuhnya. Separuh lebih. Nah, iya preamp yang dipakai Wave sangat bagus. Kualitasnya sangat tinggi karena dia dibuat oleh sebuah perusahaan audio yang sebenarnya audio yang ngurusin masalah-masalah studio yang sangat ini Bang, sangat reputable sebenarnya. Cuman mungkin namanya nggak terlalu banyak kita kenal karena dia kan produksi OEM gitu. Tapi dipastikan preampnya yang dipakai di unit yang Anda lihat sekarang ini sangat bagus karena dia buatannya sound studio. Nah, kami sudah sempat coba compare dengan beberapa brand lain dan ya yang dengarkan semua setuju ya kalau untuk harga segitu dia lebih bagus bahkan daripada yang katakanlah 2 kali lipat harganya untuk masalah preamp. Jadi dari segi ini Wave itu menawarkan processing power yang jauh lebih besar dan kualitas suara yang sangat baik. Saya pikir itu semua yang pasti diinginkan orang-orang ya, diinginkan klien, diinginkan customer, diinginkan pengguna. Jadi suara bagus tapi powernya juga besar, bisa memproses banyak channel. Misalnya Anda sudah pakai katakanlah 63 channel mono itu Anda sudah pakai semua gitu kan. Terus tiba-tiba datang lagi orang gitu. Ini katakanlah festival gitu ya. Atau acara Natal sekota atau festival band, tiba-tiba orang datang. Perlu ini channel stereo untuk keyboard, pemain tambahan gitu ya. Nah, padahal Anda sudah pakai 63 mono. Selama saya katakan selama I/O Anda masih ada, inputan yang bisa ditancap itu nggak masalah karena Anda bisa buat channel yang ke-64 itu jadi stereo. Jadi Anda bisa rubah jadi stereo, jadi Anda total sekarang jadi punya 66 inputs ya dalam kondisi yang saya sebutkan tadi. Karena 64 channelnya Wave itu bisa jadi 64 mono,
Jadi bisa jadi 64 stereo, berarti kan 128. Jadi tiap channel mononya itu bisa distereokan. Nah, Berarti mau tanya Pak, oke. Iya. yang kalau misalnya tadi 63 sudah kepake, kan tinggal yang di I/O-nya kan berarti tinggal satu satu colokan aja, satu input aja yang kosong kan. Hmm. Nah, berarti colok satu input saja di situ di I/O-nya, tapi yang di tampilan di mixernya bisa keluar stereo gitu ya maksudnya ya. Enggak. Ya, ya itu. Jadi gini, yang saya tadi bilang, jadi kalau selama Anda masih punya I/O yang masih ada sisa inputnya gitu ya. Jadi mungkin Anda punya I/O yang jumlahnya lebih daripada 64 total inputnya. Nah, Anda tetap bisa pakai itu. Karena secara software dia support up to 64 stereo. Jadi channel yang ke-64 tuh Anda jadikan stereo, ya kemudian itu harus ditancapkan ya. Anda kan tetap harus punya hardware-nya ya untuk nancapkan kan ya. Tapi saya bilang kalau misalnya Anda ketemu sama mixer 64 channel, sudah dipakai 63, kemudian datang lagi mau minta stereo, kan udah nggak bisa. Iya kan? Iya, iya. Kan sudah mentok kan, sudah tidak bisa lagi. Walaupun Anda punya I/O lagi, Anda bisa pinjem, Anda bisa sewa saat itu datang satu juga I/O-nya, tapi Anda sudah bisa. Karena frame Anda cuma 64 mono. Kalau Wave ini frame-nya 64 stereo. Jadi channel untuk 64 itu ada stereo kan, kemudian ada ya tentunya dengan catatan harus ada I/O yang masih ada lubangnya untuk Anda tancepin lagi. Channel yang ke-66 itu alias 64 yang stereo itu ya Anda tetap akan bisa jalan. Nangkep ya, paham ya? Paham, paham, Pak. Ya karena kalau mixer lain ya 32 ya udah 32 selesai gitu. 64 ya 64 selesai. Enggak ada lagi sudah pilihan masukannya. Gitu. Ya saya kira sampai segitu ya untuk hardware-nya. Sekarang untuk hardware fisiknya ini apa aja ya Pak ya? Yang disediakan ini Pak. Layar, terus I/O. Ya sekali lagi sama seperti mixer-mixer digital lain, pasti ada I/O sama ada console gitu kan ya. Jadi I/O atau digital snack atau apa stage box, I/O rack, nah itu istilahnya itu yang buat kita nancapkan alat-alat musik, mikrofon dan sebagainya, yaitu kemudian untuk konsolnya sendiri itu yang sebelah kanannya Andre itu yang ada layar, kemudian bawahnya ada server sama yaitu ada dua. Yang satu itu adalah server, satunya adalah computer host ya. Itu mungkin bisa kabur tidak kelihatan tulisannya. Yang satu itu yang server, satunya lagi computer host. Jadi Server ya, server server, ini. ya itu server 1C, kemudian satunya Axis One ya, Axis Dan One. Itu computer host. Jadi yang satu PC host itu ya, Axis One itu gunanya untuk kita untuk menjalankan interface. Jadi untuk menjalankan aplikasi mixer Waves Emotion LV1 itu yang mengerjakan si PC host ini. Kemudian yang mengerjakan digital signal processing, jadi yang mengerjakan plugins-pluginsnya itu adalah si servernya. Nah, jadi sebenarnya teman-teman kalau punya kesempatan untuk bongkar digital console ya, digital mixing console ya, itu Anda akan menemukan ada dua PC, selalu ada dua PC di dalam konsol itu. Ya kalau saya bilang ini konsol yang katakanlah yang sudah pro ya, yang sudah yang inputnya at least 64 dan processing powernya yang powerful gitu ya. Itu pasti akan ada dua.
Jadi yang satu ngerjakan interface, ngerjakan touchscreen-nya, ngerjakan motorized fader-nya dan sebagainya. Yang satunya ngerjakan pemrosesan sinyalnya, uh, digital signal processing-nya. Jadi sebenarnya ini hal yang umum, cuman karena sekali lagi karena tadi kita sebutkan di awal Wave ini sifatnya kayak modular gitu, Anda bisa lihat gitu. Anda bisa lihat, oh ini barangnya gitu ya. Oh ini si PC hostnya, terus ini si servernya. Gitu. Server itu ya yang ngerjakan DSP. Nah ini keuntungannya bagi Anda misalnya yang sudah pasti kebutuhan Anda, misalnya kan Anda katakanlah Anda stasiun radio. Stasiun radio. Paling banter di dalam studio Anda mungkin cuma 8 channel, 12 channel ya, stereo lagu, kemudian mikrofon ruangan berapa dan sebagainya. Ya katakan kemudian untuk telepon ya masuk ya katakanlah 8 channel, 12 channel maksimal Anda. Anda tidak perlu beli server yang paling mahal gitu ya. Anda tidak perlu beli server yang paling tinggi kemampuannya. Anda cukup beli yang memang didesain untuk kebutuhan kebutuhan sekian channel Anda itu aja dan plugin-pluginnya, Anda udah cukup pakai itu. Itu akan sangat menghemat cost. Tapi Anda tetap bisa mendapatkan kualitas suara dan segala macam plugin dan kemudahan yang ditawarkan sama Waves. Jadi sesuai budget gitu. Jadi kan misalnya kayak sebuah stasiun radio gitu, ingin dapatkan kualitas suara yang bagus, tapi channelnya cuma akan dipakai ya tadi 8 sampai 12 channel. Nah, Anda kalau mau beli yang bagus, sekarang paling dikit 32 channel kan, dan harganya ya mahal pastinya. Tapi kalau dengan ini, Anda bisa sangat menekan budget Anda, tapi Anda tetap mendapatkan kualitas suara yang terbaik gitu. Jadi kalau katakanlah Anda, oke, kita cari aja yang udah 16 channel ya. Kalau Mr. Digital 16 channel, tentunya Anda akan dapat yang ya selama ini yang saya lihat di pasaran yang kualitasnya ya sangat-sangat jauh daripada Waves ya. Karena mereka betul-betul ya kualitas VM-nya cuma segitu, kemudian processing power-nya juga sangat jauh berkurang ya. Jangankan ya kayaknya sudah tidak ada lagi yang namanya efek sama plugins-nya itu sudah tidak ada. Kalau Waves Anda bisa tetap dapatkan itu semua. Tapi dengan budget yang tentunya menyesuaikan dengan kondisi Anda, dengan penggunaan Anda. Ya, saya kira ini Efek poin yang sangat penting. Ya, itu yang efek atau plugins-nya itu terpisah ya Pak dari apa ya? Harus sendiri gitu atau beli misal saya mau beli yang seperti ini yang 16 channel gitu, apakah waktu saya membeli pertama kali saya sudah mendapatkan si efek atau plugins-nya itu atau Ehm, nanti bisa dicek di ASI Semarang sih ya. Jadi karena kan sebenarnya ada bundling. Itu ada yang kalau beli paket ini nanti itu biasanya jauh lebih murah. Kalau beli paket ini Anda akan langsung dapat apa saja barangnya plus plugins-nya gitu. Tapi kalau Anda belinya secara terpisah, nggak disetkan gitu, maksudnya Anda beli sendiri-sendiri, ya itu juga bisa. Plugins-nya karena plugins ini adalah software ya, jadi plugins itu Anda bisa beli sendiri. Maksudnya beli sendiri itu beli terpisah ya, via kami, via Asis bisa, atau mau langsung beli di webnya juga bisa, di webnya web sama sekali nggak masalah. Cuman kalau lewat kami, biasanya kami masih tetap bisa beri sedikit lagi potongan. Jadi misalnya em, penjualan Waves ini semua ya, saya bilang semua software ini kan banyak sekali eh, diskon. Ya. Jadi Anda kalau mendekati hari-hari besar tertentu, akhir tahun, itu pasti ada diskon lagi. Tengah tahun ada diskon, Valentine aja ada diskon gitu. Jadi ya sangat bisa sangat bagus harganya untuk mendapatkan itu. Jadi nggak usah khawatir Anda untuk wah nanti jadinya
sulit belinya atau mahal apa sama sekali enggak, karena yang namanya ini plugins-nya itu banyak sekali diskonan, dan kalau beli lewat kami itu udah didiskon dari Wave-nya, masih dapat potongan lagi sih. Kayak gitu. Itu kalau kalau misal beli plugins-nya gitu di dikirim di akunnya gitu harus bikin akun dulu atau gimana ya Pak? Ya, tentunya harus punya account supaya itu bisa di save di sana. Jadi nanti gunanya kalau misalnya gambarannya ini Anda seorang seorang user yang Anda melakukan touring ya, Anda melakukan touring kemana-mana gitu, Anda bisa save account Anda di dongle ya, misalnya kayak di USB flash disk gitu. Jadi Anda kemana gitu, Anda tinggal tancap, keluar semua yang sudah Anda beli itu. Jadi ya kalau Anda maksudnya ke tempat yang Anda tuju itu sudah sama-sama pakai Waves ini atau pakai SoundGrid gitu ya, dan Anda sudah punya license-nya, Anda bisa pakai Studio Rack ya, Anda bisa bisa langsung pakai lagi semua plugin Anda tanpa Anda harus bawa 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 banyak barang. Dengan catatan kalau yang di sana sudah pakai barang yang sama kayak yang Anda pakai. Ya. Sama-sama pakai ekosistemnya Waves. Kayak gitu ya. Em, ada lagi mau tanyakan? Ini kita ngomong hardware ini sekarang ya. Sementara untuk hardware itu dulu aja Pak ya. Untuk hardware-nya itu ya kalian. Dari Wave hardware-nya itu aja mungkin ya. Berapa Ya, ada lagi kayak misalnya yang fader yang ini, fader yang physical, cuman kan kita nggak display ya saat ini ya. Tapi mau pakai fader apapun juga bisa, asalkan fader tersebut, physical fader tersebut support koneksinya MIDI ya, bisa pakai MIDI. Kalau itu ada pilihannya, kok di sana dia ada MIDI, ada Mackie Guy kalau nggak salah, itu bisa bisa. Pokoknya dia support hal itu, oh si itu itu bisa kontrol. dipakai. Ya, dikontrol itu betul ya. MIDI dan oh ya, Mackie dan MIDI ya. Ya, Ya Maggie dan pokoknya bisa ya itu umumnya pakai dua hal itu ya kalau kalau fader itu. kalau yang physical fader itu bentuknya seperti ukurannya seberapa Pak? Selayar ini juga atau dia lebih kecil atau cuman berapa fader aja? Lebih kecil, lebarnya kurang lebih sama, cuman dia lebih lebih ini ya, lebih pendek. Oh, Kan cuma isinya cuma fader sama ada tombol aja. berapa fader Jadi tuh Pak? bagi Anda yang suka mixing sambil ya maksudnya waktu ya mungkin bagi ada beberapa orang yang lebih mudah kalau ada fader fisik kan. Jadi Anda bisa menurunkan fader dengan lebih pelan-pelan atau gimana ya itu masalah kebiasaan dan teknis ya teman. Tapi sebetulnya kalau pakai ini juga digital begitu kita lompat ke penggunaan mixer digital. Kalau saya pribadi sih ini bukan bermaksud menggurui ya, tapi maksudnya sharing aja. Penggunaan DCA itu sangat 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 menguntungkan dan sangat saya andalkan sih selama ini kalau saya mixing pakai mixer digital. Nah, eh, saya jadi nggak harus mengakses sejumlah besar fader, saya cukup pakai beberapa fader aja dan itu lebih aman karena saya jadinya nggak melakukan perubahan kecil-kecil di tiap channel yang nantinya bisa ngerubah keseimbangan yang sudah saya yang sudah saya capai sebelumnya. Kecuali memang saya merasa perlu betul-betul mengubah providernya. Untuk yang physical fader itu berapa channel Pak? 10, 12 atau Yang punyanya web saya sendiri belum ngecek ya. Coba dicek aja nanti atau ditampilin di iPad kalau ada di browse aja gitu. oke, oke, oke. Kalau nggak salah, nggak tahu, saya lupa itu berapa channel. Itu barang yang baru rilis sih dari mereka. Mau berilis. Oke, oke Pak. Jadi
seperti itu ya teman-teman ya, pembahasan dari hardware-nya Wave Emotional Event ya. Jadi bagiannya sudah dijelaskan tadi sama Pak Adi ya, kontrolnya, pattern-nya, juga ada physical pattern-nya juga, lalu untuk I/O rack-nya ya, ada server, terus yang lainnya tadi sudah dijelaskan sama Pak Adi, cukup detail tadi ya Pak Adi penjelasannya. Buat teman-teman yang penasaran atau saya lupa dengan penjelasan Pak Abdi, teman-teman bisa main ke showroom Asis yang di Semarang, Jalan Kurian Desmoro Blok E1 nomor 21 Semarang, atau bisa kontak kami, DM kami, atau WhatsApp kami, bisa hubungi di situ untuk tanya-tanya, atau teman-teman ada yang mau beli ya dengan 16 channel atau di atasnya itu sampai 64 channel dengan plugins-nya juga bisa banget, kami bisa bantu untuk proses pembeliannya. Oke, itu ya Pak ya. Iya. Oke, bertemu. Jadi Anda bisa dapat kesempatan untuk melihat, nyoba, bahkan bisa dengarkan hasil ininya ya, hasil mixingnya, karena kan ada teman-teman di Semarang punya inilah mestinya multi track, jadi Anda bisa seakan-akan sedang mixing dengan waves, jadi nggak cuman pakai mic kemudian Anda cek, tapi Anda bisa mixing multi track, dan Anda dengarkan hasilnya, lihat kemudahannya untuk mendapatkan hasil yang Anda kehendaki dengan plugin-plugin yang tersedia. Ya, oke, teman-teman, sampai segitu dulu penjelasan tentang Wave Emotional Event di bagian hardware. Ketemu lagi di hari Jumat besok ya, besok jam 12 live Instagram juga, masih bersama Pak Abdi juga ya Pak ya. Kita mau bahas tentang apa Pak untuk yang besok Pak? Terserah sih kita mau ngomong apa besok ya, mengenai plugins-nya mungkin, atau ya coba mengenai plugins-nya saja mungkin. Sama cara setup-nya mungkin ya Pak ya. Oke, boleh. Oke Pak, segitu dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menonton. Ketemu lagi besok Jumat jam 12 siang di live Instagramnya si Semarang. Thank you Pak Abdi, thank you teman-teman. Ya, terima kasih. Ya, selamat siang.